Halo Sobat Desa, salam berdesa. Pada kali ini kita mau bahas topik yang menarik nih Pak Joko. Apa tuh Mbak Diana? Tips mengolah sampah dapur agar bernilai guna. Mau tahu menjadi apa? Ekoenzim. Apa sih ekoenzim itu? Mari kita simak. Ekoenzim merupakan hasil fermentasi dari campuran limbah dapur organik seperti sisa atau ampas buah dan sayuran. Gula bisa menggunakan molasses atau gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air. Ekoenzim adalah cairan multiguna, dapat diaplikasikan sebagai cairan pembersih rumah tangga, bahkan pupuk nabati dan pestisida di bidang pertanian dan juga peternakan. Ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rasukon Ponpangwong sebagai pendiri Asosiasi Pertanian Organik yang meneliti selama 30 tahun. Diperkenalkan oleh Dr. Juan On, peneliti Naturoptay dari Penang, Malaysia. Cara pembuatan ekoenzim sangatlah mudah dengan perbandingan 1, 3, dan 10. 1 untuk gula atau molasses, 3 untuk sisa sayur atau buah, dan 10 untuk air yang disimpan ke dalam wadah tertutup dan disimpan selama 3 bulan. Tapi syaratnya wadahnya tidak boleh menggunakan besi atau aluminium karena rawan berkarat, dan juga tidak boleh yang bermulut sempit. Jadi disarankan untuk menggunakan wadah yang berbahan plastik dan bermulut lebar. Hasilnya berupa cairan berwarna coklat muda hingga gelap, tergantung jenis buah dan sayurnya, dan memiliki aroma fermentasi yang sangat kuat dan wangi seperti tape. Enzim mengubah amonia menjadi nitrat sebagai hormon alami dan nutrisi untuk tanaman, mengubah CO2 menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ekoenzim yaitu memperhatikan volume maksimal air sebanyak 60% dari volume wadah. Misalkan wadah untuk 15 liter, berarti maksimal diisi air sebanyak 9 liter atau setara 9 kg. Gula molasses sebesar 0,9 kg. Sisa buah dan sayur sebanyak 2,7 kg. Sisa buah dan sayur bukan yang sudah dimasak, busuk, berulat, berjamur, dan berminyak. Sisa buah dan sayur bisa dicicil setiap waktu, asalkan air gula sudah dibuat sesuai perbandingan takaran. Faktanya, 70% sampah di tempat akhir adalah sampah organik yang menimbulkan bau tidak sedap. Pembusukannya menghasilkan gas metana yang sewaktu-waktu bisa meledak. Ikut mengolah sampah dapur dari rumah menjadi ekoenzim berarti mengurangi beban bumi dan tempat pembuangan sampah. Sebagai alternatif juga untuk mengurangi bahan kimia sintetis. Ekoenzim mengurangi polusi, membersihkan udara dari racun, dan membersihkan air yang tercemar, bahkan menghilangkan bau. Dapat digunakan sebagai pupuk,
insektisida, antiseptik, hingga perawatan tubuh loh. Bahkan dapat ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti sampo, pencuci piring, deterjen, dan sebagainya. Mudah teroleh dan lembut di tangan dan ramah lingkungan. Ekoenzim dapat menolak serangga alami seperti menjauhkan semut, serangga, dan sebagainya. Banyak komunitas dan organisasi telah mengadopsi penggunaan ekoenzim dalam proyek-proyek konservasi lingkungan, mulai dari pertanian organik hingga pengelolaan sampah di perkotaan. Ekoenzim memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Bagaimana kita bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan dengan ekoenzim? Nah, kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Prosesnya tidak sulit, kita dapat menggunakannya sebagai pembersih alami atau pupuk organik. Terima kasih sudah menyaksikan video kita tentang ekoenzim. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman dan keluarga agar kita bisa berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan tetap jaga bumi kita. Salam berdesa.